Salam budaya, selamat berjumpa kembali dengan channel saya Heri Purwanto. Yang mana dalam video kali ini saya mengajak teman-teman untuk menelusuri sejarah penamaan arah mata angin dalam bahasa Indonesia. Namun sebelumnya untuk teman-teman yang baru bergabung, saya persilakan subscribe terlebih dahulu dan silakan membagikan video ini apabila dianggap bermanfaat. Baik teman-teman, kita tahu dalam bahasa Indonesia arah mata angin yang primer ada 4, yaitu utara, selatan, barat, dan timur. Sedangkan yang sekunder ada barat laut, timur laut, tenggara, dan barat daya. Nah itu dulu sempat saya bertanya-tanya mengapa kok ada istilah barat laut dan timur laut, itu lautnya sebelah mana. Kemudian barat daya itu apa hubungannya dengan daya kekuatan, itu apa hubungannya. Lalu tenggara itu kok beda sendiri istilahnya bagaimana. Nah itu saya dulu sempat bertanya-tanya seperti itu. Setelah saya telusuri menggunakan istilah-istilah dalam bahasa Melayu kuno, itu saya menemukan jawabannya ya. Dalam bahasa Melayu kuno ternyata sebutannya bukan utara dan selatan, tetapi laut dan daya ya. Laut dan daya. Itu menjadi jawaban kenapa antara barat dan utara disebut barat laut, karena pada zaman dulu istilahnya laut ya. Barat dan laut namanya barat laut, timur dan laut namanya timur laut. Kemudian istilah selatan itu sebutannya daya. Barat dan daya ada barat daya, timur dan daya ada timur daya. Nah, sekarang akan kita telusuri sejarah penamaan arah mata angin ini, kenapa kok disebut laut, kenapa kok disebut daya. Ini kita ganti dulu gambarnya yang lebih sederhana. Kita fokus pada yang primer saja, yaitu laut, daya, barat, dan timur. Ada yang mengatakan barat ini asalnya dari bahasa Sanskerta Bharata. Bharata itu artinya negeri India ya. Mahabharata itu cerita dari India. India arahnya sebelah sana, maka arah sebelah sana disebut barat dari kata Bharata. Tapi saya kurang setuju dengan pendapat seperti itu. Kenapa? Karena bahasa Sanskerta itu di Melayu sudah beda penyebutannya teman-teman ya. Kalau Sanskerta Arjuna, nama Arjuna itu dalam bahasa Hindi. Hindi ini bahasa India modern ya. Itu disebut Arjun. Tapi dalam bahasa Melayu itu tetap disebut Arjuna. Ya. Contoh lagi Bima. Bima itu dalam bahasa Sanskerta, dalam bahasa Hindi menjadi Bim. Sedangkan dalam bahasa Melayu menjadi Bima. Ya, pakai B yang biasa, Bima. Oleh sebab itu, Bharata dalam bahasa Hindi menjadi barat. Sedangkan dalam bahasa Melayu tentunya ya Bharata. Ya. Oleh sebab itu saya tidak setuju arah barat itu berasal dari Bharata ya, karena harusnya Bharata ya tetap Bharata ya, hanya berbeda B-nya saja. Ya. Hasil penelusuran saya, barat dan timur itu nama angin ya. Bukan dari bahasa Sanskerta, tapi itu bahasa Austronesia. Austronesia itu adalah induk dari bahasa Melayu, Jawa, Sunda, Bali, Madura, kemudian Tagalog ya. Bahasa-bahasa di Oseania itu satu rumpun, yaitu rumpun Austronesia, termasuk Campa juga. Jadi bukan dari bahasa Sanskerta Bharata, tapi dari nama angin ya, nama angin yang bertiup dari arah Asia menuju Australia, yang bertiup antara bulan Oktober sampai April itu sebenarnya angin barat. Sedangkan yang bertiup dari Australia menuju Asia itu angin timur ya. Jadi kenapa kok disebut arah sana disebut barat? Karena arah sana adalah datangnya angin barat dari sana. Sedangkan arah sana disebut timur karena angin timur asalnya dari sana. Nah, kita bandingkan dengan Tagalog. Tagalog itu bahasa yang ada di Filipina. Kalau dalam bahasa Tagalog ada timok. Timok justru arah selatan. Kenapa? Karena angin timur datangnya dari sana ya. Itulah sebabnya orang Filipina nyebut timok itu selatan. Karena angin timur asalnya dari sana. Sedangkan dalam bahasa Melayu
timur itu arahnya wetan itu ya, karena angin timur datangnya dari sana ya. Jadi timur dan barat itu nama angin, bukan bahasa Sanskerta ya, tapi itu bahasa Austronesia. Nah, kemudian laut dan daya itu asalnya dari mana ya? Kita bicara bahasa Melayu, maka kita buka peta Sumatera. Nah, dalam sejarah Melayu kuno ada kerajaan yang paling besar namanya Sriwijaya. Menurut penelitian para arkeolog, itu pusatnya di Palembang. Ya, di Palembang. Jadi kita hipotesisnya kita bayangkan bahwa terciptanya istilah laut dan daya ini dari Palembang sebagai rujukannya ya. Orang Palembang kalau berjalan ke sana itu ketemu laut, itu sebabnya arah sana disebut laut. Sedangkan kalau berjalan ke sana ketemu pedalaman, pedalaman dalam bahasa Austronesia itu disebut daya ya. Jadi kalau ke sana ketemu laut, kalau ke sana ketemu daya, itu sebabnya arah sana disebut laut, arah sana disebut daya. Jadi beda dengan bahasa Sanskerta. Kalau bahasa Sanskerta itu ada istilah daya. Sanskerta ada daya, artinya pemberian. Itu diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi daya, artinya kekuatan. Nah, sedangkan dalam Austronesia itu ada daya, pakai D-nya tebal, daya. Kalau ini kan tipis, daya. Kalau ini daya, itu artinya pedalaman. Itu kalau sekarang istilahnya Dayak ya. Kalau zaman kuno dulu orang yang tinggal di pedalaman disebut orang Daya, sedangkan orang yang tinggal di pantai disebut orang laut. Nah, kalau zaman sekarang ada istilah Dayak ya. Dayak itu orang yang tinggal di pedalaman. Cuma sekarang kan Dayak identik dengan suku yang tinggal di Kalimantan itu ya. Tapi asal usulnya dari kata daya. Daya itu pedalaman, sedangkan laut yang tinggal di dekat laut. Jadi hipotesisnya istilah laut dan daya itu terciptanya di Palembang sebagai ibu kota Sriwijaya. Ya, kalau ke sana ketemu laut, kalau ke sana ketemu daya, pedalaman. Arah sana adalah arah datangnya angin barat, sehingga arah sana disebut barat. Arah sana adalah arah datangnya angin timur, sehingga arah sana disebut timur. Sekarang mari kita bandingkan dengan Madura. Kalau Madura ini justru kebalikannya ya. Kita buka peta Jawa Timur. Nah, kalau di Madura ini justru kebalikan dari bahasa Melayu ya. Kalau di Madura, nah seperti ini. Untuk barat dan timur nggak ada perbedaan ya, Madura disebut Berek dan Temor ya. Tapi untuk utara dan selatan itu ternyata kebalikan. Kalau di Melayu, bahasa Melayu kuno, utara disebut laut, tapi di bahasa Madura laut itu justru artinya selatan. Kalau di bahasa Melayu kuno daya artinya selatan. Kalau di Madura dejeh itu artinya utara. Itu kebalikannya. Kenapa ya? Karena geografinya sudah beda ya. Geografinya sudah beda. Kalau di Madura pusat keramaiannya ada di pantai selatan. Ya, saya tidak bilang utara nggak ada penduduknya ya, tapi saya bilang pusat keramaian Madura itu ada di selatan, berhadapan langsung dengan Pulau Jawa. Itu sebabnya Sampang, Pamekasan, Sumenep itu adanya di pantai selatan. Ya, orang Madura di pantai selatan, kalau ke sana ketemu laut, itu sebabnya selatan disebut laut. Kalau ke sana ketemu pedalaman, itu sebabnya utara disebut dejeh ya. Jadi kebalikan dari di Sriwijaya tadi. Nah, kita kembali lagi ke peta Sumatera. Nah, sekarang pertanyaannya, sejak kapan laut berubah jadi utara, daya berubah jadi selatan, itu sejak kapan? Nah, hipotesisnya itu kan setelah Sriwijaya runtuh dan bertahun-tahun kemudian Palembang berkonflik dengan Majapahit. Raja Palembang yang bernama Parameswara tadi kalah ya, dia mengungsi ke Singapura. Kemudian dari Singapura kurang aman, dia mengungsi lagi ke Semenanjung Malaya ya. Dia dari Palembang ke Singapura merasa belum aman, mengungsi lagi ke Semenanjung Malaya. Di sini mendirikan
kerajaan Malaka ya. Malaka, orang Palembang mendirikan kerajaan Malaka. Itu kelak ketika Malaka dikuasai oleh Portugis, Portugis itu menyelidiki sejarah Malaka, ternyata didirikan oleh orang Palembang bernama Parameswara. Setelah masuk Islam ganti nama jadi Sultan Iskandar Shah. Nah, orang Palembang tinggal di Malaka, sedangkan geografinya sudah beda dengan Palembang. Kalau di Palembang tadi ke sana ketemu laut, kalau di Malaka ke sana justru ketemu pedalaman, ya. Kalau di Palembang ke sana ketemu daya pedalaman, kalau di Malaka ke sana justru ketemu laut. Kalau ini dibalik seperti ini, ke sana jadi daya, ke sana jadi laut, ya nggak enak. Karena apa? Karena sudah kebiasaan menyebut arah sana itu laut, arah sana itu daya. Kalau dibalik kan jadi nggak enak. Oleh sebab itu digunakan istilah baru. Istilah barunya yaitu meminjam kosakata dari Sanskerta, yaitu utara. Ya, utara itu asalnya dari bahasa Sanskerta. Apakah ini pertama kalinya bahasa Melayu meminjam Sanskerta? Tidak ya. Bahasa Sanskerta itu masuk ke Nusantara bersamaan dengan masuknya agama Hindu-Buddha. Sehingga setelah beratus-ratus tahun ya banyak kosakata Sanskerta yang bercampur dengan bahasa Melayu, Jawa, Sunda, dan lain sebagainya. Jadi penggunaan istilah utara itu bukan pertama kalinya ya. Sudah sering digunakan sebagai sinonim dari laut ya. Nah, karena di Malaka ke sana tidak ada laut, maka istilahnya dibakukan ke sana itu utara. Nah, itu asalnya dari bahasa Sanskerta, sedangkan daerah ke sana itu ketemu laut ya. Ketemu laut kecil, laut sempit itu istilahnya selat ya. Sehingga kalau ke sana ketemu selat, maka istilahnya disebut selatan ya. Ke sana tadi utara, ke sana selatan. Itu untuk menggantikan istilah laut dan daya karena kondisi geografinya sudah berbeda dengan waktu di Sumatera tadi ya. Nah, kemudian istilah Tenggara ini asalnya dari mana? Kalau berjalan ke sana ke arah Singapura itu menggunakan istilah Tenggara. Tenggara itu hipotesisnya berasal dari bahasa Tamil ya. Orang Tamil, bahasa Tamil kalau nyebut selatan itu terku, kalau menyebut timur itu kilaku, antara timur dan selatan disebut tengkilaku. Nah, istilah inilah yang diperkirakan diserap ke dalam bahasa Melayu menjadi Tenggara ya, tengkilaku, tengkila, tengkira, tenggara. Nah, akhirnya menjadi Tenggara ini. Nah, kenapa kok bahasa Tamil ya? Karena pada zaman dulu banyak pedagang India yang bermukim dan menetap di Malaka, sehingga bahasa Tamil banyak bercampur dengan bahasa Melayu. Sebenarnya bukan Tenggara saja ya, banyak ya, kalau kita mau cari banyak bahasa Melayu yang berasal dari Tamil itu banyak sekali. Jadi kemudian bahasa Melayu ini boleh kita sebut Melayu baru ya, karena sudah zaman Islam. Kalau dulu namanya kalau yang Melayu kuno seperti ini, sekarang kemudian berubah jadi Melayu baru. Nah, Malaka di sini wilayah kekuasaannya luas sekali karena dia menjadi kerajaan besar meliputi Sumatera, termasuk Riau, Jambi itu menjadi daerah kekuasaan Malaka, sehingga bahasa yang dipakai di Malaka otomatis juga dipakai di Sumatera. Setelah Indonesia merdeka, penggunaan bahasa Melayu akhirnya digunakan juga dalam bahasa Indonesia menjadi seperti ini ya, utara, selatan, barat, timur. Nah, barat laut, timur laut, barat daya, tenggara. Nah, menjadi bahasa Indonesia. Jadi bukan berarti asalnya dari Malaysia ya. Waktu itu belum ada Malaysia, belum ada Indonesia. Kerajaan Malaka sendiri juga didirikan oleh orang Palembang ya. Jadi kira-kira seperti itu sejarahnya, sejarah penamaan arah mata angin dalam bahasa Indonesia. Hipotesisnya seperti itu, dan itu semoga mendekati kebenaran ya teman-teman ya. Jadi saya ucapkan terima kasih sudah menyaksikan video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam budaya.